Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan permintaan teman-teman pemirsa channel Cak Motivator ini berkaitan dengan usaha atau bisnis ekspor jungle jagung giling. Atau juga yang bertanya tentang jungle jagung giling ini kalau dipasarkan ke peternakan gitu ya. Bagaimana? Apakah memungkinkan atau tidak? Kemudian juga ada yang bertanya, kalau ada teman-teman yang mau kirim ke tempat saya, artinya kerjasama mengirimkan bahan jungle itu bisa apa enggak gitu ya. Nah, ini jawabannya. Karena itu jangan di skip, simak terus video ini sampai selesai supaya Anda bisa mendapatkan esensi jawabannya. Bisa apa enggak gitu ya. Kalau enggak bisa kenapa jawabannya, kalau bisa kenapa gitu ya. Nah, oke teman-teman, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, sekalian tombol loncengnya, supaya nanti kalau channel Cak Motivator ini mengupdate informasi atau video, Anda akan mendapatkan notifikasinya atau informasi ya, sehingga Anda akan untung mendapatkan informasi terbaru dari channel Cak Motivator ini. Selain itu juga, jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda di media komunitas Anda, di medsos, Facebook, WhatsApp, ataupun yang lainnya yang bisa Anda lakukan supaya teman Anda bisa mendapatkan informasi ini. Siapa tahu teman Anda sangat membutuhkan informasi yang ada dalam video ini. Baik teman-teman, langsung kita ke inti pembahasan. Kalau Anda ingin masuk ke dalam dunia bisnis jungle jagung giling ini, posisinya hanya ada dua. Jadi sekali lagi, catat posisinya hanya ada dua. Nggak bisa ditawar lagi ya, hanya ada dua. Yang pertama, Anda sebagai pengekspor jungle jagung giling, yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda menjadi pemilik pabrik penggilingan jungle jagung. Hanya itu posisinya kalau Anda ingin masuk ke dunia bisnis jungle jagung giling ini. Pengekspor atau menjadi owner pabrik penggilingan jagung. Kenapa begitu? Nah, ini jawabannya. Jadi harga itu teman-teman, harga terakhir yang diterima oleh pengekspor itu adalah Rp2.000 per kilogramnya jungle jagung kering giling dari pengekspor ya. Diterima 2.000. Kemudian pengekspor ini ngambil 1.000 atau 1.200 gitu ya. Nah, yang 800 atau yang 1.000 ini diserahkan kepada pemilik jungle jagung giling, pabrikan itu ya, namanya mitra atau rekanan. Jadi ya sudah posisinya seperti itu. Artinya begini, pabrik jungle jagung giling itu menjual jungle giling keringnya itu ke pengekspor Rp1.000 atau Rp800. Nah, untuk bisa mendapatkan Rp1.000 per kilogramnya ini, pabrik penggilingan jagung paling tidak harus mengeluarkan dana paling banyak untuk kulaan jungle itu Rp1.000.000 per 12 tonnya. Nah, di sini saya menjawab teman-teman pemirsa yang seringkali menyampaikan, bisa nggak saya ngirim jungle jagung ke tempat Anda, ke tempat saya gitu ya. Artinya begini, apakah saya bisa menerima jungle teman-teman dari tempat-tempat lain? Jawabannya tidak bisa. Bukan karena saya tidak mau, bukan, tetapi tidak bisanya karena nilai keekonomiannya tidak terpenuhi gitu loh. Jadi coba bayangkan, jungle jagung itu satu truk itu isinya sekitar 6 ton. Kalau jungle jungle basah itu ya 12 ton gitu ya, 12 ton satu truk gitu ya. Nah, 6 ton 2 truk ya, 6 ton 1 truk, 6 ton 1 truk. Artinya 12 ton itu ada 2 truk gitu ya. Itu jungle basah. Jungle basah. Nah, nanti di tempat saya akan dikeringkan sehingga bobotnya dari 12 ton itu tinggal 6 ton. Nah, selama ini kita mengambil jungle jagung itu dari dari tengkulak jagung. Jadi mereka yang nebas jagung itu ya,
membeli jagung yang masih hijau itu kemudian ditebas gitu, di bawah dikulak gitu, kemudian digiling dipipil jagungnya pakai mesin itu. Nah, janggalnya itu yang kita ambil. Nah, kita mendapatkan janggal itu hanya dengan perolehan janggal 500.000 untuk per 6 tonnya, satu truknya. Jadi janggal jagung basah itu harga keekonomiannya satu truk atau isinya 6 ton itu mantep harganya 500.000. Nah, sekarang coba dipikir teman-teman, kalau misalkan Anda punya janggal banyak gitu ya, kemudian tempat saya ini di Mojokerto, Anda berada di Jombang, apakah memungkinkan Anda berbisnis dengan saya memberi janggal jagung Anda satu truk isinya 6 ton, saya hargai 500.000? Ya enggak nutut ya, karena truknya aja paling enggak 1 juta kalau antar kabupaten ya, belum nanti janggalnya. Loh, dari transportnya saja sudah enggak nutut gitu loh. Harga transport truknya dari kota tetangga ke kota saya itu 1 juta. Sementara harga keekonomiannya itu perolehan janggal itu 500.000, jadi enggak nutut. Jadi memang enggak akan nutut. Jadi di bisnis apapun teman-teman, di bisnis apapun tentang janggal jagung giling itu tidak ada posisi makelar janggal. Jadi kalau Anda misalkan, oh janggal di tempat saya banyak gitu ya, kemudian saya akan mengumpulkan dan akan menjual ke tempat penggilingan janggal, nggak akan bisa seperti itu, karena harga keekonomiannya tidak akan tercapai, terlalu mahal gitu ya. Nah itu tadi jawabannya. Kalau Anda ingin masuk ke bisnis janggal giling kering ini, hanya 2 posisinya, pengekspor atau penggiling janggal. Selain itu tidak ada. Kita yang bergerak di ekspor, kemudian juga di makanan ternak, itu pun mendapatkan harga perolehan janggal juga dengan cara tadi, tidak bisa dengan kulaan, itu tidak bisa. Nah itu menjawab pertanyaan teman-teman yang ingin bekerjasama dengan saya, apakah bisa apa tidak? Ya tidak mungkin. Saya merugikan Anda nggak mungkin gitu ya. Anda merugikan saya juga nggak bisa, karena bisnis itu harus saling win-win solution, harus saling menguntungkan gitu ya. Kalau satu rugi ya bukan bisnis namanya. Nah itu kenapa nggak bisa gitu ya. Nah saya contohkan lagi, ini dari sisi penggilingan ya. Saya contohkan lagi teman saya yang bergerak di bidang suplai ke pabrik kertas. Jadi janggal itu bisa dipakai campuran untuk pabrik kertas ya. Sama juga, mintanya janggal jagung tapi tidak digiling. Bedanya, janggal jagung kering, kadar air 15%, tapi harus benar-benar bersih, tidak ada plastik, tidak ada kelobot, tidak ada tali rafia, pokoknya benar-benar janggal murni kering. Nah, itu pun tidak bisa memakai perantara penjual janggal, dia harus cari sendiri, sama dengan saya. Jadi datang ke Tengkulak Jagung, kemudian pesan ke sana, tolong nanti kalau mau menggiling jagung, janggalnya saya ambil gitu ya. Nah, itu pun pesan kepada Tengkulak Jagung ini, nanti kita kasih uang terima kasih hanya Rp50.000 untuk 6 ton atau 1 truk janggal basah itu ya, kasih Rp50.000 untuk uang rokok. Kemudian truknya berapa? Rp150.000 truknya. Kemudian tenaga kerjanya, tenaga pengangkutnya itu mengangkut 2 kali di tempat penggilingan, di tempat pemipilan jagung dan di gudang saya. Jadi persis Rp500.000 atau Rp450.000 untuk memperoleh janggal 6 ton basah. Itu baru bisa laba. Kalau ini ya tidak bisa. Nah sama dengan teman-teman saya tadi yang menyuplai janggal jagung ke pabrik kertas, ada teman saya itu sudah lama, sekitar 10 tahun lebih dia bermain di situ. Jadi setiap saat ya berebut janggal dengan saya di Tengkulak itu, kemudian nanti tak ambil ya, ya sudah, kalau sudah janjian seperti itu ya berarti ambil. Nanti kalau sudah diambil sama rekan saya ya sudah, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Ya sama harganya segitu. Kemudian dia memproses, bedanya kalau saya menggiling, dia tidak menggiling, hanya menjemur. Dia punya lantai jemur yang cukup luas, kemudian janggal itu dijemur dan dipisahkan kelobotnya bersih. Itu pun tidak pakai perantara makelar janggal, supaya dapat laba. Kalau ada makelarnya ya nggak dapat laba. Nah itu teman-teman. Jadi ini jawaban, sekali lagi jawaban untuk teman-teman bahwa bisnis janggal jagung itu cuma ada 2 posisinya, penjual
tidak pakai ini apa, tidak pakai perantara, langsung kita ngambil jungle sumbernya ya tadi di tengkulak jagung ya, kita jual atau kita olah, pengekspor atau pensuplai ke pabrik kertas, hanya itu, that's it, tidak ada tempat lain gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi catatan untuk Anda, jawaban teman-teman yang selama ini bertanya bisa nggak suplai, nggak bisa karena harga keekonomiannya tidak tercapai. Oke, terima kasih teman-teman untuk Anda yang sudah melihat video ini. Salam dan sukses selalu untuk Anda.